Saudara, Polresta Bandar Lampung masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik jasad pria yang ditemukan terbungkus plastik di kamar indekos. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 5 orang saksi. Polisi memastikan identitas jenazah yang ditemukan di kamar indekos dengan kepala terbungkus plastik sudah terkonfirmasi melalui pemeriksaan sidik jari. Korban diketahui bernama Hindra Jaya, 61 tahun, warga Tangerang, Banten yang kini telah diserahkan ke pihak keluarga. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigi Andri Putranto menyebut pendalaman masih terus dilakukan. Selain memeriksa 5 orang saksi, saudara, pihaknya juga masih menunggu hasil lapor untuk memastikan penyebab kematian. Untuk jenazah kemarin sudah kita serahkan kepada keluarga korban yang ada di Jakarta, kemudian sudah dikremasi. 5 saksi yang sudah periksa, tapi kita masih proses pendalaman saksi-saksi yang lain. Seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi wajah terbungkus plastik di sebuah kamar indekos yang terletak di Jalan Untung Supropapti, Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung pada Sabtu lalu. Penemuan jenazah dengan kepala terbungkus plastik ini terungkap setelah Ketua RT mendapatkan laporan dari warga akibat bau menyengat dari kamar indekos. Warga mengaku terpaksa mendobrak pintu indekos saat menerima laporan dan menemukan korban dengan kondisi kepala terbungkus plastik. Kemungkinan ada yang meninggal dunia untuk didobrak untuk menyaksikan. Bahwasanya sudah disaksikan dobrakan. Di saat pendobrakan tidak ada untuk menyentuh jenazah tersebut. Informasi laki apa perempuan? Kalau laki dan perempuan saya kurang tahu, bahwasanya nanti mungkin ada Untuk pintu segala macam nggak ada rusak ya? ada rusak. Ada ini kan tuh ya? Tidak didobrak. Polresta Bandar Lampung yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dan membawa sejumlah barang bukti yang berada di kamar indekos tersebut. Usai dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Daerah Abdul Muluk Lampung, pria tersebut diketahui bernama Hindra Jaya, usia 61 tahun, warga Tangerang, Banten. Saat ini polisi masih melakukan pengusutan termasuk memeriksa saksi, CCTV, dan menyita sejumlah barang bukti yang ada di TKP. Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk dugaan awal ya, apakah memang ini kasus pembunuhan atau memang di kami masih melakukan pemeriksaan beberapa saksi-saksi dan CCTV yang ada di TKP. Warga Lampung apa luar provinsi, Pak? Itu untuk sementara identifikasi awal dan kami masih mencari tahu ya, karena ini kami masih cocokkan dulu dan mencari kepastian bahwa orang tersebut benar-benar bukan dari Lampung. Jenazah pria asal Tangerang, Banten tersebut diketahui baru saja menghuni kamar indekos pada hari Kamis lalu sebelum jasadnya ditemukan tidak bernyawa pada Sabtu sore. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, misteri menyelimuti sebuah rumah indekos di Bandar Lampung. Seorang pria paruh baya asal Tangerang ditemukan tewas dalam kondisi yang tidak wajar, yakni kepala terbungkus plastik. Kita perbincangkan bersama dengan kriminolog Hanifah Asna. Selamat petang, Mbak Hanifah. Selamat petang, Mas Yasin. Ini kembali ditemukan kasus jenazah dengan kepala terbungkus. Apa yang bisa Anda baca dari kasus ini? Baik. Sepertinya ini masih terlalu dini untuk kita menuduh gitu ya, dalam tanda kutip ini pembunuhan atau bunuh diri. Tetapi yang perlu kita pahami, faktanya adalah ini adalah kondisi kematian yang tidak wajar, yang perlu dibuktikan secara objektif. Jadi kita perlu menunggu hasil dari pemeriksaan dari pihak kepolisian. Yang perlu kita pahami lagi adalah di kriminologi yang harus dilihat yang pertama adalah victim, yaitu korban. Jadi korban ini siapa, kalaupun dia menjadi korban, yang diuntungkan siapa, berapa lama dia tinggal di situ, ada temuan apa saja di tempat kejadian, dan apakah ada relasi yang membuat korban menjadi berkonflik dan tidak selesai.
ini sepertinya masih membutuhkan waktu untuk mengungkap semuanya sampai sejelas-jelasnya. Ini kan korban baru menempati indekos ini kan selama 2 hari, Mbak Hanifa. Kalau secara kriminologis, apakah jeda waktu yang singkat ini bisa mengartikan sesuatu? Kalau kita lihat dari 2 hari dia tinggal di situ memang menjadi variabel yang menarik. Tetapi yang lebih menarik dan perlu dikaji ulang adalah sebelum 2 hari dia di situ, dia di mana, dengan siapa, ada konflik apa, dia bergaul dengan siapa. Jadi ini kan kita tidak tahu, belum mengetahui semuanya. Lalu selama 2 hari itu apakah ada kondisi-kondisi relasi baru sehingga dia berkonflik. Nah ini kan perlu pemeriksaan forensik, baik forensik sosial yaitu memeriksa semua orang yang ada di sekitar, teman-temannya, lingkungannya, keluarganya, bahkan kesehatannya, rekam medis, atau media yang digunakan, atau alat-alat atau pembelanjaan yang ada di medianya. Ini yang harus diketahui sehingga bisa dipahami bukan kenapa 2 hari dia meninggal, tapi sebetulnya pola apa yang terjadi sebelum 2 hari itu. Ini yang harus ditelusuri oleh polisi ya, termasuk kalau kita lihat informasinya memang kondisi kamar yang terkunci begitu sehingga harus didobrak. Ya, kalau kondisi kamar yang terkunci itu kita sebut dengan fenomena lock room. Ini biasanya menggiring publik untuk mengatakan atau menyimpulkan bahwa ini pembunuhan ini bunuh diri atau menghilangkan nyawa dilakukan oleh pihak itu sendiri, korban itu sendiri. Tapi tetap harus kita lihat apakah ada akses untuk masuk ke ruang itu yang belum diketahui. Atau ada manipulasi kunci yang bisa membuka ruangan itu yang sampai saat ini belum diketahui. Lalu apakah ada jejak-jejak kriminal gitu ya, misalnya ada jejak rambut atau tetesan keringat atau sidik jari, bahkan kembali lagi tetap harus dilihat apakah ada jejak-jejak digital yang mengarah bahwa korban yang saat ini ditemukan memiliki konflik tertentu. Ini yang masih kita tunggu ya, terutama hasil dari lapor yang tengah dilakukan oleh polisi. Terima kasih kriminolog Mbak Hanifa Hasna telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih Mas Yasir. Dan saudara usai jeda, Kompas Petang akan kembali dengan informasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ke